Desa Pandansari dengan luas wilayahnya yaitu 2080 hektar dibagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Embel, Dusun Tretepan, Dusun Kalikidang, Dusun Taman, Dusun Kaligua, dan Dusun Igir Pandan. Jumlah penduduk Desa Pandansari sendiri sebanyak 10.221 jiwa, yang terbagi menjadi 47 RT dan 6 RW. Desa Pandansari itu ada 3 potensi. Yang pertama adalah potensi desa wisata, yang kedua potensi desa peternakan dan pertanian, dan yang ketiga adalah potensi desa industri. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah desa wisata. Desa Pandansari memiliki beberapa titik destinasi objek wisata yang sering terkenal di wilayah umum, wisata perhubungan politik. Yang kedua ada juga ada Wadas Kaca. Yang selanjutnya adalah potensi peternakan dan pertanian. Pandansari mayoritas masyarakat itu pendapatannya adalah pertanian sayur-sayur dan hortikultura, ya bisa kita sebut hortikultura sayur-sayur. Kentang, ada kubis, ada wortel, tomat, dan cabai, dan sebagainya. Dan di sektor peternakan kita mempunyai peternakan unggulan kita, yaitu satu. Terus selanjutnya yang ketiga itu potensi desa industri. Jadi Pandansari itu ada 3 perusahaan yang bergerak di satu desa, yang dari BPTN 9 yang bergerak di sektor teh, bergerak yang non dan yang kedua ada pabrik Eka Timuraya ya. Terus yang ketiga ada PT SAE yang bergerak di geothermal atau panas bumi atau pembangkit listrik tenaga uap dengan memanfaatkan panas bumi. Cuman untuk geothermal belum bisa beroperasi karena memang tidak ketemunya titik bor yang mempunyai potensi dijadikan sumber. Terus untuk pemanfaatan kesejahteraan masyarakat, itu kami pemerintah desa mendorong dari segi program dan segi kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan di sektor kepariwisataan, di sektor pertanian dan peternakan dia. Dan ini setiap tahun kita programkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau event-event yang sifatnya mendukung perekonomian di sektor masing-masing potensi. Dalam pelukan alam yang mempesona, Desa Pandansari menyuguhkan panorama pertanian yang luar biasa. Setiap tanahnya diolah dengan penuh cinta, melahirkan sayuran segar yang begitu istimewa. Terdapat sayuran kentang, kubis, wortel, buncis, dan cabai seolah dipilih langsung dari kebun surga yang dipasarkan dari Banyumas hingga metropolis Jakarta. Kebun teh Kaligua yang dikelola oleh PT PNX Jateng menambah pesona desa ini sebagai tempat kerja penuh warna bagi para pemetik teh. Namun, keajaiban Desa Pandansari tidak berhenti pada pertanian. Peternakan di sini melambangkan kekayaan tradisi, terutama melalui pengembangan domba saku. Hewan istimewa yang diakui sebagai sumber daya genetik hewan dan merupakan lambang kebanggaan serta keberlanjutan. Di tengah keindahan alam ini, Desa Pandansari juga menyuguhkan kedamaian spiritual yang mendalam.
dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, desa ini berfungsi sebagai surga rohani, dipenuhi dengan taman pendidikan Al-Quran dan madrasah, menyinari hati anak-anak dengan ilmu dan iman. Di luar sektor pertanian dan peternakannya, Pandansari sedang merintis jalannya menuju kejayaan wisata. Telaga Ranjeng yang bagaikan lukisan ilahi menawarkan ketenangan abadi di udara pegunungan yang murni. Ribuan ikan lele yang jinak, yang dianggap keramat, berenang dengan anggun, menambah pesona telaga yang tiada duanya. Berjarak 2 km dari Telaga Ranjeng, terdapat Gua Jepang yang menyimpan keajaiban sejarah, membangkitkan rasa ingin tahu, mengajak setiap pengunjung untuk menjelajahi lorong waktu penuh misteri. Desa Pandansari adalah karya agung alam dan budaya, sebuah simfoni megah yang melambangkan keindahan, keberagaman, dan kekuatan komunitas. Di sini, setiap jengkal tanah dan setiap nafas kehidupan adalah bukti bahwa keajaiban sejati adalah di setiap sudut, menunggu untuk ditemukan dan dicintai. Harapan kami Desa Pandansari lebih baik lagi, lebih maju lagi dengan penanganan angka-angka tadi, kesehatan, yang pendidikan, yang stunting, pernikahan dini, pendidikan rendah dan sebagainya, itu masih menyelimuti di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan tahun akan bisa terurai, masyarakat secara umum mulai sadar akan pentingnya sangat pentingnya pendidikan, bahwa pendidikan adalah sebagai bekal masa depan, sehingga nanti dengan otomatis ketika masyarakat sadar akan tentang pentingnya pendidikan, paradigma itu terbuka, otomatis nanti dengan sendirinya akan turun dengan sendiri. Tadi faktor-faktor tadi, karena dia sibuk dengan sekolahnya, otomatis nggak cepet-cepet nikah. Terus karena nggak cepet-cepet nikah, pendidikannya nggak tinggi, dia berumah tangga, akhirnya dia juga tahu tentang bagaimana mengelola rumah tangga, makanan asupan yang baik bagaimana, cara mendidik anak bagaimana, itu akhirnya nanti stunting juga bisa. Di sektor kesejahteraan juga jelas berkaitan, karena dengan pendidikan tinggi bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan sebagainya, bisa berinovasi dengan adanya potensi di sini gitu. Jadi terbuka wawasannya. Inilah yang menjadi kami pemerintah desa yang terus menerus mencoba saya sosialisasikan, menyebarkan juga di semua kalangan.